Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bagian membaca Fatihah dan ayat atau surat. Kita melanjutkan dari halaman 210. Kemudian juga dalam sabda beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, fa inna likulli 'abidin syirratan wa likulli syirratin fatratan. فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Sesungguhnya setiap ahli ibadah memiliki puncak kebugaran, yaitu maksudnya adalah spirit, semangat ya, dalam hal-hal yang diinginkan oleh kaum muslimin bagi mereka, diri mereka sendiri, ya, yaitu berupa amalan-amalan yang mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Dan Rasulullah SAW lebih menyukai dari mereka pada puncak kebugaran tersebut, ya, karena memaksakan diri tetap di puncak semangat pasti akan berakhir masanya dan mereka akan keluar darinya kepada keadaan yang lain. Dan beliau memerintahkan agar melakukan amal soleh yang sesuai sunnah yang mampu mereka laksanakan secara kontinu dan berkesinambungan hingga mereka berjumpa dengan Rabb-nya mereka. Dalam mengungkapkan makna ini diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Ini yang dimaksud dengan ya fatrah, yaitu vitalitas atau kebugaran, semangat, spirit dalam ya, melakukan amalan-amalan yang untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap puncak kebugaran itu memiliki masa kemalasan yang bisa jadi diperuntukkan mengerjakan yang sunnah atau bisa jadi ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, dalam hadis ini kita mengetahui dua hal yang berbeda. Ya. Pertama sunnah, kedua bid'ah. Siapakah yang pertama kali mengatakan perkara bid'ah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu sesat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan dibandingkan dengan perkataan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah madzmumah dan bid'ah mahmudah. Ada juga bid'ah mukaffirah yang menyebabkan seorang melakukan bid'ah tersebut menjadi kafir
mufassiqah menjadi fasik dan seterusnya. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bid'ah hasanah, maka itu semuanya menyalahi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang masa kemalasannya menuju sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan siapa yang masa kemalasannya itu menuju kepada selain itu, maka ia telah binasa. Nah, di antara kebinasaan itu adalah ketika seorang hamba mendapati sebuah musibah dalam dirinya, bukannya mendekatkan diri kepada Allah sebagai solusi, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan musibah di atas musibah. Justru dengan adanya musibah itu, tujuannya adalah supaya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tujuannya. Oleh sebab itu beliau tidak pernah menamatkan bacaan Al-Quran dalam masa kurang dari 3 hari, paling minimal 3 hari, tidak lebih dari itu. Walaupun di dalam sebuah riwayat tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau rahimahullah ta'ala menamatkan Al-Quran 30 juz itu dalam 1 bulan itu selama 60 kali. Berarti 1 harinya dua kali khatam. Insyaallah. Beliau juga bersabda, "Man shalla fi lailatin bi mi'atai ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al-mukhlisin." Siapa yang salat dengan membaca 200 ayat dalam semalam, maka ia dicatat termasuk di antara orang-orang yang taat kepada Allah dan ikhlas. Ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara orang-orang yang taat dan ikhlas. Nah, ini membacanya entah bil-dhahril ghaib dengan hafalan atau dengan membaca, tidak masalah, karena tidak ada ketentuan secara terperinci. Pernah dalam suatu malam beliau membaca surat Bani Israel, yaitu Al-Isra 111 Hijriah, ayat, dan surat Az-Zumar 75 ayat. Dalam sabda beliau yang lain, "Man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat dengan membaca 100 ayat dalam semalam, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Kita kalau dicap oleh manusia dengan cap yang buruk, kira-kira kita sedih atau paling tidak marah. Nah, ini Allah mencap kita sebagai orang yang taat dan ikhlas. Allah mencap kita sebagai orang-orang yang tidak lalai, jauh dari kata lalai. Nah, caranya bagaimana? Sholat malamnya itu adalah dengan membaca 100 ayat. Nah, itu caranya. Nah, ini Allah sendiri yang mencatat kita sebagai orang-orang yang tidak lalai. Ya. Seperti itu. Nah, beliau SAW terkadang membaca seukuran 50 ayat atau lebih dalam setiap rakaatnya. Dan terkadang beliau juga membaca seukuran surat Ya Ayyuhal Muzammil 20 ayat. Beliau SAW tidak sholat semalam suntuk dari awal malam hingga akhir, kecuali jarang sekali. Nah, inilah bedanya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Dan kita mungkin pernah membaca sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Nah, ketika itu sampai 99 itu dia sadar kalau itu perbuatan tidak baik. Akhirnya apa? Berjalanlah dia, kemudian dia bertanya kepada siapa? Ahli ibadah. Namanya juga ahli ibadah, belum tentu dia di atas ilmu.
Jadi jangan tertipu dengan dikatakan sebagai ahli ibadah. Tar dulu, apakah ibadahnya itu di atas ilmu atau sekedar dia itu ya rajin seperti itu. Ya. Nah akhirnya apa? Ketika dia tanya kepada ahli ibadah itu, apakah masih ada pintu tobat? Dijawab tidak. Sekalian dibunuh. Jadinya berapa? 100. Ya karena salah dalam berfatwa. Namanya juga ahli ibadah, belum tentu dia ahli ilmu. Nah kemudian setelah itu berjalanlah dia itu menuju ahli ilmu. Ditanyalah dengan pertanyaan yang sama, jawabannya masih ada. Kemudian dia ditunjukkan ke suatu tempat, di sanalah banyak sekali ahli ilmu untuk bisa merubah dirinya sehingga nanti dia bisa menjadi lebih baik walaupun sudah membunuh 100 orang. Akhirnya dua malaikat itu dalam istilah kita itu berantem. Apakah rahmat ataukah azab? Sementara dia sudah membunuh 100 orang, tapi dia itu menuju kepada pertaubatan. Belum sampai ke tempat tersebut Allah wafatkan dia. Nah, beliau SAW tidak sholat semalam suntuk dari awal hingga akhirnya, enggak, cukup. Makanya apa? Paling lama sholat itu berapa rakaat? 11 atau 12, enggak lebih dari itu. Iya. Apa iya kita lebih hebat dari Nabi SAW? Makanya apa? Sebaik-baik manusia itu adalah mengikuti Nabi SAW. Kecuali jarang sekali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Kemudian di situ ada footnote dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Menurut saya berdasarkan hadis ini dan hadis lainnya, dimakruhkan mengisi seluruh malam dengan aktivitas salat, baik semuanya maupun sebagian besar darinya. Karena hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi begadang, main karambol, ya, ngopi, ya, sambil lihat sepak bola. Apalagi 2022 katanya Piala Dunia, ya. Itu. Akhirnya sholat subuhnya apa? Terlewat. Nah seperti ini. Soal untuk ibadah aja tidak boleh, apalagi untuk perkara dunia lebih tidak boleh lagi, kecuali jikalau memang di suatu tempat yang kita bertempat di situ diwajibkan untuk ronda, itu beda, tidak masuk di situ. Ya. Seandainya mengisi seluruh malam dengan sholat itu lebih utama, sudah barang tentu Rasulullah SAW tidak akan pernah melewatkannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini Anda jangan tertipu dengan riwayat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa selama 40 tahun ia sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya saja. Antum pernah mendengar kayak gini? Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau sholat selama 40 tahun dengan satu wudhu. Pernah mendengar kayak gini, membaca seperti ini atau mendengar ceramah seperti ini? Pernah? Dan itu padahal cerita-cerita yang semacam ini tuh di musola-musola, di masjid-masjid itu disampaikan keutamaan Imam Syafi'i di antaranya seperti itu. Antum percaya enggak itu? Ya. Itu cerita bohong. Bohong. Mana mungkin Imam Syafi'i bisa seperti itu? Bukankah ya, buang air kecil itu membatalkan wudhu? Kalau begitu, mana mungkin sampai 40 tahun? Buang air besar itu juga termasuk membatal wudhu. Apalagi di Arab sana itu ada namanya onta. Makan daging onta itu membatalkan puasa. Gimana mau 40 tahun?
Mungkin tidak ini, nggak masuk akal, riwayatnya aja bohong. Seperti itu. Dan mungkin sekiranya kalau Imam Syafi'i tahu seperti ini, mungkin beliau akan mendoakan keburukan bagi yang membawa riwayat ini. Seperti halnya orang di dalam kitab Tadribur Rawi disebutkan bahwasanya orang yang pertama kali memberikan contoh. Jadi kan kata Muhammad itu setelahnya ada Sallallahu Alaihi Wasallam kan, itu disingkat menjadi Shad, Lam, Ain, Mim. Atau kalau di kita Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat menjadi SAW atau SWT. Di dalam kitab Tadribur Rawi, orang tersebut tangannya dipotong. Kenapa? Karena memberikan contoh buruk terhadap umat Muhammad. Nah sekarang kalau antum melihat artikel-artikel, entah itu tulisan, itu yang tulisannya SAW, SWT itu, ya, bisa jadi kalau zamannya ada yang seperti itu dipotong tangannya. Karena memberikan contoh buruk terhadap Nabi terhadap umat Muhammad SAW. Nanti orang nggak tahu SAW itu apa. Ternyata SAW itu dalam bahasa Inggrisnya adalah apa? Saw. Seperti itu. Pisau. Loh, Rasulullah dipisau. Begitu jadinya, seperti itu kan. Itu. Makanya hati-hati dalam menulis atau Assalamualaikum WRWB. Nah, pernah terjadi, saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, seorang kepala daerah. Jadi dia berpidato dan pidatonya itu dia dengan membaca. Nah, di kertas tersebut tertulis Assalamualaikum WRWB. Ya dibaca seperti itu. Assalamualaikum WRWB. Apaan WRWB? Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, apabila engkau melihat orang yang berjalan di atas air, berjalan di atas udara, ya, bisa terbang dan seterusnya, maka lihatlah amalan sunnahnya. Lihatlah amalan sunnahnya. Kalau tidak sama sekali nggak ada amalan sunnahnya, berarti dia termasuk pengikut iblis. Makan beling, ya, kemudian dibakar dan seterusnya. Itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sihir, magic itu bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Dari syaitan. Nah, Khabbab bin Al-Arth yang ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW pernah memperhatikan beliau. Semalaman, pada riwayatnya disebutkan mengerjakan sholat semalaman hingga sampai sholat subuh. Ketika salam, Khabbab bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusan Anda. Sholat yang Anda lakukan semalam belum pernah aku lihat Anda melakukan itu. Beliau bersabda, ajal innaha sholatu rahbin wa rahbin wa inni sa'atu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin fa'a'tani ithnataini wa mana'ani wahidatan. Sa'altu rabbi la yuhlikana bima ahlaka bihil umam qablana wa fi lafdhin an yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha wa sa'altu rabbi an la yuzhira alaina aduwa min ghairin fa'ataniha wa sa'altu rabbi an la yulbisana syi'an famana'ina. Nah, makanya tadi kalau beliau SAW itu tidak menghidupkan seluruh malamnya itu dengan sholat malam dan seterusnya, tapi kadang-kadang, ya, tidak seluruhnya. Nah, kemudian pada suatu saat ketika peperangan itu, Khabbab bin Al-Arth itu menjumpai Rasulullah SAW itu sholat sepanjang malam sampai waktu datangnya subuh. Kemudian ditanya oleh Khabbab dan beliau menjawab, benar, sholat yang kulakukan semalam itu adalah sholat pengharapan dan sekaligus kecemasan. Ini Rasulullah aja begitu.
ketika akan perang. Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku 3 perkara, namun Allah mengabulkan 2 permohonan dan menolak 1 yang lainnya. Ini Rasulullah aja pernah ditolak. Apalagi kita. Apalagi yang gak pernah doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah berupa berdoa, Allah murka kepadanya. Ya. Aku memohon kepada Rabbku agar tidak membinasakan kita dengan adab yang dulu membinasakan umat-umat sebelum kita. Dalam riwayat agar kita tidak membinasakan umatku dengan tahun paceklik. Ya, semoga corona ini cepat selesai. Katanya Jakarta sudah 5%. Alhamdulillah. Ya. Maka Allah mengabulkan permohonanku tersebut. Selanjutnya aku memohon kepada Rabbku agar tidak menguasakan atas kita musuh yang bukan dari golongan kita. Dan Allah mengabulkan permohonanku tersebut. Dan aku juga memohon kepada Rabbku agar tidak menjadikan kita kelompok-kelompok terpecah-pecah, tetapi Dia menolak permohonanku tersebut. Nah, inilah disebut dengan sunnatullah. Ya, makanya ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis iftiraq, yaitu hadis perpecahan, bahwasanya umat Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasara akan menjadi 72 firqah. Umat Islam akan terbagi menjadi 73 firqah. Saya kira Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala sudah membahasnya dan di dalam kitab Iftiraqul Ummah. Dalam kitab Iftiraqul Ummah. Ya, itu lumayan tebal seperti buku kita ini. Itu beliau membahasnya. Kenapa demikian? Di antara salah satu tujuan beliau membahasnya ini karena ada sebagian ulama yang bukan ahlinya mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat malam dengan membaca 1 ayat secara berulang-ulang hingga subuh, yaitu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau rukuk, sujud dan berdoa dengan ayat ini ketika memasuki pagi hari. Abu Dzar bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, Anda terus saja membaca ayat itu hingga pagi. Anda rukuk dan sujud dengannya dan juga berdoa dengannya. Padahal Allah telah mengajarkan Anda Al-Quran seluruhnya. Seandainya sebagian di antara kami melakukan hal itu, niscaya akan berprasangka tidak baik terhadapnya. Beliau bersabda, inni sa'atu Rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati fa'a'taniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyrik billahi syai'an. Sesungguhnya aku memohon syafaat untuk umatku kepada Rabbku azza wa jalla. Makanya apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya syafaat Nabi SAW itu adalah untuk dirinya dan untuk umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, itu untuk dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan ummati, umatku, umatku. Karena memang yang dipikirkan oleh Nabi SAW itu adalah umatnya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjadikan kita umatnya. Dan syafaat ini insya Allah akan sampai kepada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini syarat mutlak. Ya. Untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW itu pertama tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mana mungkin orang yang bukan umat Nabi SAW kok mendapatkan syafaat? Tidak mungkin. Nah, suatu ketika pernah seorang laki-laki bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga yang melakukan sholat malam yang dibacanya hanya surat Qul Huwallahu Ahad. Ini terjadi kalau ketika sholat tarawih. Ini menjadi surat terfavorit.
Surat terfavorit ketika tarawih. Terlebih lagi jikalau sholat tarawihnya itu 23 rakaat, itu pasti di rakaat kedua pasti itu. Ya, jadi surat terfavorit. Ya. Nah, ia membacanya secara berulang-ulang. Ia tidak menambah bacaan dengan surat lain. Seolah-olah orang itu menganggap apa yang dilakukan tetangganya itu kurang. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, bukan berarti membaca tiga kali surat Al-Ikhlas ini sudah dianggap seluruhnya, enggak. Ini dari segi pahala saja. Ya nanti buat apa? Buat apa ayat sebanyak itu, surat sebanyak itu kalau nggak dibaca? Makanya apa? Disyariatkannya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Terlebih lagi jikalau mengkhatamkannya dengan hafalan. Dan antum masih punya kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, beliau itu hafal Al-Quran pada umur 50 tahun. Ada di sini antum yang 50 tahun? Belum? Antum berapa? 50. Nah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Saya juga masih muda, baru 35. Ya. Masih ada waktu. Siapa tahu dengan antum hafal Al-Quran, antum akan memberikan mahkota kepada orang tua antum. Itu fadilah daripada hafal Al-Quran. Nah, kemudian yang ketujuh, sholat witir. Sholat witir ini tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan 11 rakaat. Rakaat yang paling sedikit 1 rakaat. Dan itu dikerjakan sebelum tidur. Dikerjakan sebelum tidur. Nah, pada sholat witir, pada rakaat pertama Nabi SAW membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Kafirun. Sedang di rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Nah, kalau kita misal begini, kalau ketika kita sholat witir 3 rakaatnya setelah sholat tarawih, boleh juga pada rakaat ketiga itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Atau Qul huwallahu saja boleh, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Beliau terkadang menambahkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan suatu kali dalam 1 rakaat witir beliau membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Adapun pada rakaat sesudah witir, ya 2 rakaat setelah witir, beliau biasanya membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Asy-Syaikh, ya termasuk guru saya, Syekh Abdullah Al-Qara'awi hafizahullah taala. Beliau imam dan khatib di Masjid Raja Fahad di Buraidah Al-Qasim. Beliau mempunyai sebuah kitab, menulis sebuah kitab 2 jilid, tebalnya seperti tebal buku kita ini, agak tebal dikit. Itu tentang nama-nama, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang nama-nama daripada surat. Nah, dari awal kita membahas kitab sifat sholat Nabi, yaitu pada tentang membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat ini, kita temukan selalu dengan awal daripada surat tersebut, yaitu Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada awal Nabi SAW itu tidak ada surat Al-Ikhlas. Pada zaman Nabi SAW tidak ada nama surat Az-Zalzalah, tidak ada. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena mereka orang Arab asli. Mereka orang Arab asli sehingga tidak perlu membahas
belajar bahasa Arab, nggak perlu. Dan ayat itu kan turunnya secara berangsur-angsur, 1 ayat, 5 ayat dan seterusnya, sampai kepada Nabi SAW, kemudian sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan waktu itu juga mereka menghafal langsung dari Nabi SAW, sehingga yang mereka tahu bahwasanya apa itu adalah surat Idza Zulzilatul Ardu Zilzalaha, seperti itu. Nah, adapun nama-nama yang seperti itu adalah zaman setelah para tabi'in. Di antaranya adalah pada zamannya A'immatul Arba'ah. Makanya Al-Quran yang turun pertama kali kepada Nabi SAW itu tidak ada tanda baca. Titik 1, 2, 3, fathah, dhammah, kasrah, sukun, tasydid, itu tidak ada pada zaman Nabi SAW. Kok mereka bisa? Ya karena talqin itu tadi, talaqi. Ya. Saya hafal Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kemudian saya lafadzkan dalam talaqi tersebut. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum hafal. Sehingga mereka tidak perlu yang namanya nama surat ini. Kemudian pada zaman setelah mereka untuk memudahkan mengetahui nama-nama daripada surat-surat ini, maka diberikanlah nama surat tersebut. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah ini hampir sama dengan bid'ah. Kenapa? Pada zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi kalau tanpa maslahat mursalah, demi Allah, sampai sekarang kita nggak bisa baca Al-Quran. Makanya diadakannya tanda baca itu supaya apa? Memudahkan kita membaca Al-Quran. Sebab utamanya apa? Karena Islam itu sudah meluas sampai ke non-Arab. Non-Arab itu kan karena mereka Muslim, maka wajib mereka untuk membaca Al-Quran. Ketika mereka sholat itu haruslah dengan bacaan Al-Quran. Maka dengan demikian ya, diberikanlah tanda baca. Nah, kalau Al-Quran yang sampai kepada kita pada zaman Nabi SAW, nggak bisa baca kita. Terlebih lagi kalau kita tidak bertemu dengan seorang hafidh Al-Quran yang sanadnya sampai Rasulullah. Seperti itu. Makanya di dalam hadis ini kan dalam kurung itu surat Az-Zalzalah itu kan bukan dari hadis itu, tapi dari penerjemah misalkan, tapi dari muhakkik misalkan yang meneliti daripada sebuah kitab, atau muallif pengarang daripada kitab. Makanya di situ kan tulisannya di dalam kurung kan begitu. Ya, pada zaman Nabi SAW itu surat-surat nama-nama ini tidak ada. Nah, kemudian yang ke-8, berapa menit lagi? Adzan jam 19:07 sekarang. Oh gitu. Baik. Berarti nanti sampai jam 7 aja ya. Kemudian tanya jawab seperti biasa. Yang ke-8, sholat Jumat. Pada rakaat pertama terkadang beliau ya, membaca surat Al-Jumu'ah 11 ayat. Pada rakaat kedua membaca Idza Ja'akal Munafiqun 11 ayat. Terkadang beliau menggantikannya dengan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah 26 ayat. Dan terkadang pada rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la 19 ayat, dan pada rakaat kedua Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Nah. Kemudian salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada salat 2 hari raya, beliau terkadang pada rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Demikian juga beliau terkadang pada rakaat kedua rakaat membaca Qul Qaf wal Qur'anil Majid, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kemudian, apakah boleh daripada selain surat yang ditentukan ini? Boleh.
Kemudian yang ke-10, sholat jenazah. Yang sesuai dengan sunnah dalam sholat jenazah adalah membaca surat Al-Fatihah dan satu surat lainnya. Surat tersebut dibaca dengan sangat lirih, ya. Sangat lirih. Ya. Adapun baca Al-Fatihah ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahawai. Pendapat ini pula lah yang dipegang oleh sebagian muhaqqiq dari mazhab Hanafi mutaakhirin, generasi belakangan. Sedangkan membaca surat Al-Fatihah, ya, surat setelah Al-Fatihah adalah salah satu pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya, nah, yaitu ya, yang sesuai dengan sunnah dalam sholat jenazah adalah membaca surat Al-Fatihah dan satu surat lainnya. Surat tersebut dibaca dengan sangat lirih, yaitu setelah takbir pertama, yaitu setelah Al-Fatihah. Nah, makanya di dalam sholat jenazah itu tidak didapatkan rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau secara tartil. Tidak terlalu pelan dan tidak pula terlalu cepat. Akan tetapi dengan bacaan yang jelas huruf demi huruf. Sampai-sampai belum membaca suatu surat secara tartil menjadi lebih lama dari surat yang lebih panjang darinya. Makanya kemarin saya menyebutkan dua syekh untuk dicontoh, di antara yang pertama adalah Syekh Mahmud Al-Khusari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu sahibul Qur'an iqra' wartaqi wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, orang yang senantiasa membaca, menghafal dan seterusnya, bacalah dan naiklah, ya, ke tingkatan surga, serta lantunkanlah secara tartil seperti dulu kamu biasa melantunkan secara tartil di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Nah, ini hadis ini merupakan fadilah membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Beliau membaca dengan panjang pada huruf-huruf mat. Karenanya beliau membaca dengan panjang mat, ya, Bismillah, dengan juga memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim, ya, dan Naudid, serta bacaan surba lainnya. Ya, beliau selalu berhenti pada akhir ayat seperti yang telah dijelaskan terdahulu, ya, yaitu pada halaman 172 dan 173. Makanya dalam membaca Al-Quran itu, ya, disambung antara ta'awudz dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian membacanya secara terputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipotong satu persatu. Yang tidak boleh akhir ayat dengan bismillah. Akhir ayat dengan bismillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan bahwasanya bismillah itu adalah sambungan daripada ayat terakhir. Nah, ini tidak boleh. Nah, beliau juga terkadang mentarjikkan, ya, suara beliau sebagaimana yang beliau lakukan pada waktu Fathu Makkah. Ketika beliau berada di atas unta beliau, ya, di mana beliau membaca surat Al-Fath dengan suara yang lembut. Ya. Ya. Adapun istilah at-tarji', ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yaitu berdekatan, ya, berdekatannya ketukan-ketukan harakat saat membaca. Makna aslinya adalah mengulang-ulang,
Dan tarji'us saut, mengulang-ulang suara, adalah mengulang-ulang suara di tenggorokan. Al-Munawi berkata, biasanya ini terjadi seorang dalam kondisi rileks dan gembira. Dan hal ini terjadi sangat kentara. Ini kentara ini baku nggak? Nggak baku kan dalam bahasa Indonesia? Jelas, gitu Pak ya. Sangat jelas, kentara ini. Makanya kadang ketika saya mengkaji terjemahan, kadang mendapati sebagian kecil daripada penerjemahan itu seperti ini. Kentara ini tidak baku. Yang jelas seperti harus diganti dengan kosakata jelas seperti itu. Ya. Nah, dan ini terjadi sangat jelas ya. Lebih tepatnya kelihatan ya, terlihat ya bagi Rasulullah SAW pada waktu Makkah, penaklukan kota Makkah ya. Abdullah bin Mughaffal menyebutkan tentang tarjih beliau seperti ini. Nah, itu ada tandanya seperti itu. Nah, beliau juga memerintahkan agar membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, di mana beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasana yazidul Qur'anu hasana. Hiasilah Al-Quran dengan lantunan suara kalian, karena suara yang bagus itu menambah keindahan Al-Quran. Dan perlu dipahami juga para jamaah rahimahullah, semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin cinta kita membaca Al-Quran. Buktikan. Yang membuat kita sedih apa? Membaca buku tabungan. Itu. Nah, kemudian di sini ada peringatan penting dari Syekh. Sebagian perawi meriwayatkan hadis yang pertama secara terbalik, yaitu dengan lafaz zayyinu aswatakum bil Quran. Ini adalah kekeliruan yang jelas, baik secara riwayat maupun dirayah. Dan yang menilai yang sahih lebih fatal lagi kekeliruannya, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih yang jelas terkait dengan masalah ini. Bahkan ini adalah contoh yang tepat untuk hadis maqlub terbalik. Keterangan lebih lanjut ya untuk pemaparan yang bersifat global ini dapat dibaca dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Nah, dalam hadis lain beliau SAW bersabda, Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Sesungguhnya di antara orang yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran ada orang yang apabila kamu mendengarnya sedang baca, maka kamu pasti mengiranya seorang yang takut kepada Allah. Tetapi ada perlu yang diperhatikan begini. Di antara kita atau mungkin kita semuanya sangat suka ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, entah itu dari Imamul Haramain ya, dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian kita memfavoritkan suara tersebut, bacaan tersebut. Bacaan tersebut. Nah, Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan makruh hukumnya ketika kita meniru sampai 100% seperti bacaan tersebut. Hukumnya makruh, dibenci. Ya. Kenapa demikian? Sebenarnya kita mempunyai talent masing-masing, talenta masing-masing. Sehingga yang penting dari itu apa? Zayyinul Quran, lagu, ya. Membaguskan bacaan. Ini maksudnya membaguskan bacaan adalah dengan apa? Tajwid. Membaguskan suara itu yang terlebih dahulu adalah dengan tajwidnya. Ya, tajwidnya. Ada sebagian qari, imam itu dia lebih menitik beratkan kepada bacaannya, lagunya daripada tajwidnya. Padahal kalau dia membaca Fatihah tanpa tajwid itu batal sholatnya. Ya. Kalau dia membaca basmalah Fatihah dengan tajwid, walaupun lagunya jelek, ya, nggak masalah, nggak batal. Nah, kalau kita melihat
dari imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada bacaan mereka yang tidak kita sukai. Sahih. Contohnya Syekh Faisal Ghazawi. Syekh Faisal Ghazawi. Beliau itu bacaannya kalau dibanding dengan bacaannya Syekh Abdullah Al-Juhani, masih bagusan Syekh Abdullah Al-Juhani. Bacaan Syekh Faisal Al-Ghazawi itu membuat kita itu ngantuk, Pak. Kenapa? Beliau bacaannya santai, lempeng. Bacaannya santai tapi lempeng. Kalau Syekh Abdul Al-Juhani itu bacaannya dan qiraah-qiraahnya itu beliau Masya Allah banyak sekali. Ada beliau qiraah Najdiyah, Najd, qiraahnya orang-orang Najd. Ada qiraah Hijaziyah, bacaannya orang-orang Hijaz, Madinah dan Makkah. Ada juga yang di Masjidil Haram juga sama seperti itu. Ada juga yang tidak kita sukai. Tapi yang lebih penting adalah tajwidnya. Itu lebih wajib daripada membaguskan suaranya. Nah, Nabi SAW bahkan memerintahkan agar melakukan, mengiramakan bacaan Al-Quran dengan bersabda, Ta'alamu kitabullah wa ta'ahaduhu wa qtanuhu wa taghannu bihi fawalladhi binafsi biyadihi law asyadu tafallutan minal makhadi fil uqul. Pelajarilah kitabullah, jagalah ia dengan biasa mengulang-ulangnya, konsistenlah terhadapnya dan lakukan iramakanlah ia. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat hilang dari halafalan melebihi unta hamil yang terlepas dari tali tambatannya. Bahkan beliau SAW bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan mengiramakan Al-Quran. Dan sering saya mendapati seperti itu juga. Seorang imam dia lebih memperbagus daripada bacaannya daripada tajwidnya. Itu justru merupakan merendahkan Al-Quran. Nggak bertajwid itu justru merendahkan Al-Quran. Maka yang wajib bagi kita itu adalah mempelajari tajwid dulu. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka dibarengi dengan tajwid. Makanya sebagian ulama mengatakan man lam yataghanna falaysa minnah, itu haruslah sesuai dengan tajwid. Kenapa? Tajwid itu adalah dia sebagai patokan benar tidaknya bacaan kita. Dan ada juga yang seperti yang saya dapati itu, dia itu sangat memaksakan diri supaya bisa seperti bacaannya Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi. Waktu itu saya di belakang dia di salah satu masjid di Bekasi. Ya, setelah sebelum kajian maghrib biasa seperti ini, kemudian dia menjadi imamnya, dan saya lihat dia mencoba untuk bertaklid dengan bacaannya, nadanya itu seperti Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Tapi tajwidnya salah. Nah, yang seperti ini tidak boleh dipilih jadi imam. Tidak boleh dipilih menjadi imam. Jangan hanya terperdaya, tertipu dengan sebuah bacaan, tapi tajwidnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Ada pertanyaan dipersilakan.